Bapak Dr. Haji Andi Amran Sulaiman MP. Beliau adalah aset Sulawesi Selatan yang perlu kita doakan supaya panjang umur, sehat, dan beliau menjadi salah satu orang Sulawesi Selatan yang mampu mengemban amanah Indonesia selaku Menteri Pertanian dan menghadirkan kita swasembada pangan di dunia yang terbaik. Berita baiknya adalah tahun ini deposit atau persediaan beras kita sudah mencapai 3 juta ton, dan ini adalah pencatatan sejarah selama Indonesia merdeka. Berikan aplaus kepada Pak Menteri Pertanian juga selaku Ketua Umum Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan periode tahun 2025-2030. Yang terhormat Bapak Haji Muklis Batana, sarjana hukum, ini orang baik. Beliau adalah salah satu notaris, master notaris Indonesia strata title, yang memahami betul tentang bagaimana permasalahan yang rumah-rumah susun itu atau apartemen dan seterusnya. Kita bangga ada Pak Muklis, walaupun beliau tidak sempat hadir hari ini. Tadi saya disampaikan oleh Pak Prof. Pandi Sakir bahwasanya beliau dikasih tugas sama beliau, harus siang ini selesai tugasnya. Jadi beliau tidak hadir itu karena beliau diberikan tugas oleh Pak Prof. Andi. Jadi mohon maaf atas ketidakhadiran beliau. Yang terhormat Bapak Dr. Haji Andi Jamarudulung, ini mungkin dalam perjalanan, mudah-mudahan beliau tidak ikut demo di DPR. Sehingga akan dia bisa hadir pada saat nanti makan siang. Yang terhormat Bapak Dr. Kiai Rahman Muhammad Agus Tasbih, yang terhormat Bapak Dr. Insinyur Andi M. Sakir. Beliau ini banyak saya konsultasi dengan beliau. Saya tadi minta tolong kepada beliau untuk disampaikan ke Pak Menteri, ke Pak Ketua Umum, agar Sekjen Kepugis bisa didorong untuk menjadi marskal. Dan kebetulan beliau sudah diusulkan 2 kali kalau saya tidak salah untuk menduduki jabatan sebagai marskal pertama. Dan kemarin waktu kami rapat di rumah Pak Menteri dengan Pak Prof. Andi Sakir, saya juga mohon waktu itu agar Laksamana Rifai, Laksamana Madya Rifai, agar juga dibantu oleh Bapak Ketua Umum agar segera disetujui untuk menjadi Inspektur Jenderal di ESDM. Ini adalah aset-aset orang Sulawesi yang punya peluang-peluang untuk bisa membanggakan kita semua di dunia maupun di akhirat. Ada Linda Saini, saya lihat belum ada, anggota DPR RI dari Demokrat. Ada Ibu Nur Hayati ini, Ibu Nur Wayang. Ini karena nggak pakai kacamata, saya pakai kacamata aja. Perasaan sih masih muda kita ini. Yang terhormat Dr. Andes Abdul Karim SCMM, beliau ini adalah Sekjen PT KSS. Ini Prof. Dr. Mansur baru masuk, ini terlambat, ini karena terhambat demo. Ini juga salah satu aset orang Sidrap, tapi beliau campuran Indrekan. Ini dia sudah ganteng, cuma sekarang kurang gantengnya karena kumisnya sudah mulai putih. Tamaki Prof, langsung masuk Prof. Saya tidak formal pidatonya ini karena ini kekeluargaan saja. Prof, sini ke Prof, sini Prof. Dekat Pak Prof. Pandi Sakir dan Prof. Ngabalin. Ini beliau tugasnya di IPDN. Ini dosen, profesor, masih muda, jauh lebih muda dari saya, ilmunya sudah hebat. Dan cuma kemarin dia ajari salah Pak Sekjen saya. Dia bilang, Pak Sekjen, kalau rambutnya mau hitam pakai disampur. Terus Pak Sekjen saya dapur saya. Dia bilang, itu profesor, saya sudah pakai disampur berkali-kali, tapi tidak hitam-hitam rambutku. Maka nama Pak Guru salah sih, Prof. Palsu. Yang terhormat saudara saya, yang saya banggakan, Pak Prof. Dr. Ali Mokhtar Ngabalin, MA, beserta Ibu. Ada Ibu Heni, Ibu Andi. Ini kita punya kakak ini, masih di Dubai kalau saya tidak salah.
Yang terhormat Pak Asrul Taban, hari ini dia belum pulang dari Dubai. Yang terhormat Dr. Bakhtiar Hussein, ini adalah salah satu warga Sulawesi Selatan yang pemilik rumah sakit paru di Jakarta Utara. Mungkin dalam perjalanan juga beliau ini. Yang terhormat ini saudara kita, kakak kita, ini adalah aktivis senior Dr. Tula Nurmawati MM. Yang terhormat Bapak Tamrin Kasman, yang terhormat Bapak Haji Yasir Ananta Baharudin, beliau di mantan anggota DPR RI, dalam hal ini diwakili oleh adiknya. Jadi beliau kebetulan siap. Terima kasih Pak. Kebetulan Pak Yasir ini anak angkatnya om saya, Usman Balo. Jadi waktu beliau masih anggota DPR RI, beliau sering ke Pangkajen itu ketemu Om Usman. Yang terhormat Bapak Profesor Faisal Abdullah, yang terhormat Bapak Brigjen Nasir Sarjana Hukum. Pak Jenderal, saya mewakili seluruh teman-teman Kebugis berterima kasih yang sesungguh-sungguhnya kepada Bapak Jenderal dan Ibu yang telah bersusah payah siang malam melatih tadi yang nyanyi-nyanyi, yang Pak Prof Ngabalin tadi bilang, Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Saya bilang, satu kali lagi beliau bilang Masya Allah, keluar ini uangnya 10 juta. Jadi nanti nih ibu-ibu pada saat menyanyikan lagu untuk logo, kasih bagus memang, supaya keluar uangnya 10 juta. Jadi kalau dia tambah muda, tambah cantik setiap bulan, setiap tahun. Inilah tujuannya kita ber-KSS. Inilah tujuannya kita berkumpul bersama-sama supaya kita bisa ketawa riang, supaya endorfin ini di otak belakang ini bisa terus berproduksi. Apa dakwah muda Pak Prof Ngabalin? Selalu riang dia. Yang terhormat, saya mohon maaf, saya juga di Pak Suaib, saya sendiri dari Kementerian Perdagangan. Itu kalau Bapak ada urusan di Kementerian Perdagangan, mohon berdiri Pak Sekdijen. Ini kalau ada Bapak urusan di Kementerian Perdagangan, bisa minta petunjuk dari beliau, arahan dan seterusnya. Beliau adalah orang Sulawesi Selatan yang sudah beberapa kali jadi Sekdirjen. Mudah-mudahan dalam waktu dekat beliau bisa jadi salah satu dirjen di Kementerian Perdagangan. Masih adakah yang saya belum saya sebutkan? Ada saudara saya, mohon juga doanya. Sini ada Pak Effendi, beliau sudah 3 bunga di Kejaksaan Agung. Ini kalau ada persoalan masalah hukum, boleh konsultasi ke beliau. Ilmunya bagus, orangnya baik, juga tadi jadi penyanyi. Cuma mohon maaf aja, suara dan gayanya tidak cocok. Mungkin karena dia gemetar tadi, tidak seimbang saya lihat. Pak Prof, izin saya melaporkan istri saya ini orang Jawa. Orang Jawa Timur, orang Jombang, Kertosono, dan Peloso, ibu bapaknya, dari Angkatan Udara dulu. Istri saya ini baik sekali. Dan kalau ada orang Jawa di sini, kalau ada anaknya Jawa, karena Pak Sekjen saya itu istrinya orang Jawa juga, cari sama-sama orang Jawa. Orang Bugis itu susah. Orang Bugis itu susah. Orang Bugis ini tidak pernah salah, benar aja dia terus. Tapi satu hal orang Bugis yang perlu kita banggakan, yang perlu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita diberikan sifat bertanggung jawab. Bertanggung jawab. Kalau dia perempuan, dia tanggung jawab kepada suaminya, dia bertanggung jawab kepada istrinya. Kalau dia suaminya, dia bertanggung jawab kepada istrinya, kepada anak-anaknya, walaupun dia akan tidak pulang sampai pagi untuk mencari nafkah. Begitu hebatnya orang Bugis. Tepuk tanganlah untuk orang Bugis. Cuma memang Pak Menteri, waktu kemarin kita membahas KSS di Hotel 4 Point, beliau menyampaikan ada 3 ujung.
menurut saya ini boleh dipegang sebagai falsafah, tapi dalam kehidupan seharian tidak boleh dipakai ujung. Hanya ujung lidah lah yang menurut saya perlu dipelihara dengan kemampuan intelektual yang tinggi, supaya kita bisa bergabung atau bisa membaur dengan suku-suku lain di Indonesia. Saya agak repot ini karena saya tidak terbiasa membaca, Prof, kalau pidato. Ini jadi saya agak keki. Saya pikir saya tidak baca lagi ini. Saya lebih baik saya lebih baik pidato sesuai mau saya. Jadi saya jangan disuruh berhenti sebelum saya mau berhenti. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya mewakili seluruh pengurus besar keluarga Bugis Sidrap dan warga Bugis Sidrap berterima kasih atas kesediaan Bapak Ibu sekalian hadir pada acara ini untuk kita bersama-sama meraih jannah firdaus Allah SWT. Karena agama kita menjanjikan barang siapa yang memelihara silaturahmi maka terbukalah pintu surga di mana yang dia mau pilih. Jadi ini luar biasa. Jangan pikir keluarkan bensin, keluarkan waktu terus tadi pilih-pilih baju baru di lemari, itu nanti semua akan menjadi saksi nanti di akhirat. Bahwasanya baju yang dipakai yang dibasuh Ketua KKS Jakarta Utara itu akan menjadi saksi. Saya hadir di pertemuan acara milad 10 Kebugis Halal Bihalal, nanti dia akan jadi saksi. Jangan main-main. Semua yang melekat di badan ini akan menjadi saksi hari ini untuk di akhirat kelak. Jadi berbanggalah kita bisa bersilaturahmi. Semoga kita nanti saling menarik juga memasuki jannah Allah Subhanahu wa taala dan dimudahkan menyeberangi jembatan Siratal Mustaqim secepat kilat tanpa tergelincir sampai memasuki jannah Allah Subhanahu wa taala.